Kinan menggelengkan kepalanya, berkata, "Aku baik-baik saja. Perintah dokter, aku harus tinggal di rumah selama beberapa hari untuk beristirahat. Cederanya tidak begitu serius atau mereka tidak akan membiarkanku keluar. Tapi kau terlihat sangat pucat. Ini adalah bagaimana pasien yang pulih biasanya terlihat," kata Kinan dengan kesembronoan yang dipaksakan. Dia tidak ingin kembali ke rumah sakit. Keluarga mereka tidak mampu membayar tagihan medisnya. Vano jelas telah membiarkan pengemudi yang menjatuhkannya pergi. Dia tidak ingin berutang pada Vano, jadi dia memilih untuk menderita dalam diam. Gavin tidak tahan melihatnya seperti ini, menambahkan, "Kak, aku pikir lebih baik kita pergi ke dokter. Kita masih punya uang tersisa. Bahkan ayah berkata untuk membawamu ke rumah sakit sebelum dia berangkat kerja. Jadi tolong dengarkan kita." Sebenarnya, mereka hampir tidak punya cukup uang untuk check up. Kinan bersikeras cederanya tidak serius dan menolak meninggalkan kamarnya. Gavin tentu saja tahu mengapa Kinan tidak pergi. Ketika dia kehabisan akal, seseorang mengetuk pintu rumah mereka. Kedengarannya lambat dan disengaja, sangat kontras dengan yang terburu-buru yang biasanya dilakukan oleh tetangga bajingan mereka. Gavin bertanya dengan rasa ingin tahu, siapa itu? Mereka tidak terbiasa menjamu tamu sehingga minatnya terusik. Dia membuka pintu untuk menemukan seorang pria muda dalam setelan bisnis yang tajam. "Permisi, apakah Nona Kinan Aditama tinggal di sini?" Pria itu bertanya dengan sopan. Gavin mengangguk, "Dia ada di sini, tapi siapa kamu? Mengapa kamu mencari kakak perempuanku?" Pria itu tersenyum, "Saya asisten pribadi Tuan Vano Dirgantara, nama saya Kenzo Anggara. CEO Vano ingin saya mengirim sesuatu ke Nona Kinan. Bolehkah saya tahu apakah dia ada di rumah?" Saat Kenzo mengungkapkan bahwa dia bekerja untuk keluarga Dirgantara, ekspresi Gavin meredup. Namun, sikap baiknya masih memaksanya untuk berkata, "Kakakku sedang tidak enak badan saat ini, tapi silakan masuk." "Terima kasih." Kedap suara yang mengerikan dari dinding apartemen mereka dan keseluruhan ruang apartemen yang sempit membuat Kinan dapat mendengar percakapan mereka meskipun dia berada di dalam kamar tidurnya. Apartemen mereka hanya memiliki 2 kamar dan 1 ruang tamu. Ruang tamunya hampir tidak cukup besar untuk menampung perabotan kecil yang mereka miliki. Gavin membawa Kenzo ke kamar tidur Kinan di mana Kinan yang sakit-sakitan dibaringkan merosot di kepala tempat tidurnya. Ekspresi terukur Kenzo tergelincir sejenak untuk mengungkapkan keterkejutannya. Dia tidak percaya wanita yang tampak rapuh di ruangan itu adalah wanita yang sama yang pernah dia layani sebagai istri bosnya dan mamanya Tuan Muda Farel. Kejutan sementaranya dengan cepat ditutupi oleh latihannya yang bagus, dan dia dengan hormat memberikan cek kepada Kinan. "Senang bertemu dengan Anda lagi, Nona Kinan. CEO Vano ingin saya memberikan ini kepada Anda. Dia mengatakan ini milik Anda, jadi terimalah." Bahkan sebelum Kinan melihatnya, dia tahu itu adalah cek senilai 250 miliar. Kinan menebak dengan benar bahwa Vano baru saja mengetahui bahwa cek tunjangan yang diberikan kepadanya 3 tahun lalu ditolak. Kinan menolaknya 3 tahun lalu dan dia akan menolaknya lagi. "Katakan pada bosmu aku berterima kasih tapi aku tidak bisa menerima ini. Dia tidak berutang apapun padaku jadi aku tidak akan mengambil ini darinya," kata Kinan dengan acuh tak acuh. Kenzo terkejut, bingung. Dia menambahkan, "Nona Kinan, apakah Anda tidak akan memeriksa berapa banyak uangnya terlebih dahulu? 250 miliar, kan?" "Benar." Keterkejutan Kenzo semakin dalam. Karena dia tahu berapa banyak uang yang ada di dalamnya, mengapa dia langsung menolaknya? Kinan memperhatikan kebingungannya sehingga dia menjawab, "Aku tidak mengambil uang itu 3 tahun lalu dan pikiran untuk mengklaim itu bahkan tidak terlintas di benakku, jadi aku tidak akan menerimanya sekarang. Kembalilah dan beritahu Vano satu-satunya hal.
Dia berutang padaku adalah memberi putra kita kehidupan yang baik. Tetapi, Gavin, tolong bantu aku menunjukkan pintu keluar untuk Tuan Kenzo. Aku lelah. Tuan Kenzo, Anda mendengar kakak perempuan saya. Kami tidak akan menerima uang Anda. Gavin bergema saat dia bergerak untuk memimpin Kenzo keluar. Sebelum Kenzo meninggalkan rumah mereka, dia mencoba membujuk Gavin untuk menerima cek atas nama kakak perempuannya, tetapi tawarannya ditolak dengan tegas. Menatap pintu kayu yang tertutup, Kenzo tidak bisa tidak tertarik dengan keluarga ini. Jelas bahwa mereka membutuhkan uang, jadi mengapa mereka tidak menerima saja tawarannya? Itu 250 miliar. Mungkinkah integritas mereka tidak bisa dibeli atau mereka merasa jumlah yang ditawarkan terlalu sedikit? Kenzo tidak bisa menemukan jawaban. Dia bergegas kembali ke perusahaan dan melaporkan semuanya ke Vano. Vano tidak terkejut dengan tanggapan Kinan. Dia menambahkan, apa hanya itu yang dia katakan? Ya. Nona Kinan berkata dia tidak akan menerima apapun dan satu-satunya permintaannya adalah agar CEO Vano merawat tuan muda itu dengan baik. Vano terkekeh, Farel adalah putraku, aku akan merawatnya dengan baik tanpa dia menyuruhku. Karena dia tidak menginginkan cek, maka biarkan saja. Baiklah, CEO Vano, jika tidak ada yang lain, saya akan pergi sekarang. Tepat ketika Kenzo berbalik untuk meninggalkan kantornya, Vano tiba-tiba berkata, tunggu, apakah ada hal lain? CEO Vano, Kenzo berbalik untuk bertanya. Mata gelap Vano sedikit bersinar ketika dia bertanya, bagaimana kondisi fisik Kinan? Kenzo memikirkannya dan menjawab dengan jujur, Nona Kinan tampak lemah secara fisik tetapi sehat secara mental. Dia sangat tenang dan matanya tetap teguh selama percakapan kami. Dia seharusnya baik-baik saja. Vano merasa lega dalam hati. Terima kasih, kamu bisa pergi sekarang. Baik. Setelah Kenzo pergi, Vano menatap cek yang dikembalikan. Dia ditusuk oleh rasa bersalah dan merasa bahwa dia harus melakukan sesuatu untuk Kinan. Mungkin dia harus mengosongkan jadwalnya dan membicarakannya secara pribadi dengannya. Kinan mengatakan dengan jelas bahwa dia tidak menginginkan uangnya tetapi untuk Vano, uang itu awalnya miliknya, dia juga tidak ingin berutang apapun padanya. Vano merenungkannya panjang lebar sebelum menenangkan diri untuk fokus pada pekerjaannya. Kinan, di sisi lain, terhalang oleh desakan Gavin agar dia pergi ke rumah sakit. Dia bersikeras dia pergi untuk pemeriksaan tubuh. Dia telah mencoba mengemis dan mengintimidasi tetapi semuanya tidak berhasil sampai. Kak, jika kamu masih menolak untuk pergi ke rumah sakit, aku akan menelepon Vano untuk meminta 250 miliar. Aku tahu keenggananmu berasal dari penolakanmu untuk menambah beban keuangan kita sehingga cek akan berguna, Gavin mengancam. Kinan tidak bisa menahan tawa. Dia bangkit dari tempat tidurnya dan menyerah. Baiklah, kamu menang. Aku akan pergi ke rumah sakit tetapi dengan satu syarat. Gavin bersorak. Ya, baik, sebutkan syaratnya. Jika pemeriksaan tubuhku baik-baik saja, kamu akan berhenti menggangguku jika aku ingin tinggal di rumah. Aku benci bau rumah sakit. Gavin mengangguk cepat, itu janji. Misi langsungnya adalah membawa kakaknya ke rumah sakit. Segala sesuatu yang lain yang datang kemudian bisa menunggu. Gavin mengemasi tas semalam mereka dengan tergesa-gesa, dan mengantar Kinan ke rumah sakit. Kinan kembali ke rumah sakit tempat dia melarikan diri kemarin. Para dokter dan perawat yang mengenalnya memarahinya dengan ringan. Dia menerimanya dengan senyuman, dan mereka akhirnya berhenti. Pemeriksaan tubuh Kinan ternyata baik-baik saja, tetapi dokter ingin dia tinggal di rumah sakit selama beberapa hari untuk observasi lebih lanjut. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe.
Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.